Kepada seluruh peserta yang masih berada di luar masjid agar segera memasuki tempat acara. Kepada seluruh peserta agar mengisi kursi kosong yang berada di bagian depan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bagaimana hadirin peserta simposium pada sesi kedua ini? Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Sekali lagi, masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah. Baik, saya akan sampaikan profil narasumber kedua kita, yaitu seorang perempuan, ya, yaitu Ibu Profesor Dr. Anda Hajah Ci Juliati Hisyam, MM, MSI. Beliau adalah seorang akademisi senior dan pakar di bidang sosiologi perilaku menyimpang, kriminologi dan sosiologi hukum. Saat ini beliau merupakan dosen di program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga dikenal luas sebagai sosok yang sangat produktif dalam penelitian, penulisan buku, dan publikasi ilmiah. Beliau memiliki pendekatan interdisipliner dalam mengkaji fenomena sosial. Beliau banyak menyoroti sisi isu-isu perilaku menyimpang, kriminalitas, hukum, dan budaya masyarakat, baik dari sisi teori maupun kasus aktual di masyarakat. Hadirin, Ibu Dr. Anda Ci Juliati Hisyam tak hanya berkecimpung di ranah akademik, beliau juga kerap hadir sebagai narasumber dalam program televisi nasional untuk mengulas problematika hukum dan sosial. Beliau telah menunjukkan bahwa kepakarannya tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata. Dengan tepuk tangan yang meriah, mari kita persilakan Ibu Profesor Dr. Anda Hajah Ci Juliati Hisyam, MM, MSI untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Syekh Abdus Salam Rasidi Panji Gumilar, SOS MP. Kepada yang terhormat para narasumber, guru-guru hebat di sekolah ini, tenaga pendidikan, Rektor Universitas Agama Islam Al-Zaitun, kepada terhormat juga Kepala MA, MTS, MI, dan Kepala Asrama yang ada di Al-Zaitun ini. Perkenalkan, nama saya Ci Juliati Hisyam, tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Saya sehari-hari mengajar di Universitas Negeri Jakarta, bidang studi pendidikan sosiologi. Kepakaran saya di bidang sosiologi perilaku menyimpang. Mungkin ini menarik ya untuk teman-teman yang mungkin baru mengetahui ada pelajaran tentang sosiologi perilaku menyimpang. Kita akan mempelajari kehidupan masyarakat dari sisi karakter, karena pendidikan itu bisa sukses apabila dipondasikan oleh karakter yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, pada Hari Pendidikan Nasional kita akan kembali mengingat bahwa pendidikan nasional itu dimulai dari pendidikan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu adalah mereka yang membuat norma. Norma artinya adalah peraturan yang dibuat oleh kelompok masyarakat, paling kecil kelompok itu adalah keluarga yang berada di suatu daerah dan pada wilayah tertentu, pada masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kita punya norma yang begitu banyak.
Oleh karena itu juga pemerintah telah menyatukan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Itu adalah pendidikan karakter dasar berbangsa. Dasar berbangsa. Sementara kalau dasarnya setiap manusia itu adalah pada norma. Hukum ada di mana? Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara untuk seluruh masyarakat di negara tersebut. Sehingga peraturan negara satu dengan yang lain pasti berbeda. Nah, inilah. Pendidikan karakter itu seperti yang kita harapkan dan menjadi pegangan bagi generasi penerus. Indonesia dalam menyongsong generasi emas itu mengharapkan bahwa kita akan memiliki sumber daya manusia yang secara tidak saja intelektual ya, tapi juga tangguh secara moral dan berkarakter mulia. Gitu ya. Kita menginginkan adanya para anggota masyarakat kita yang tidak hanya cerdas. Kenapa dikatakan tidak hanya cerdas? Karena kecerdasan sekarang sudah ada AI. Ya kan? Ada AI. Cerdas itu loh, lebih cerdas dari kita. Dalam hitungan detik, AI bisa menjawab semua permasalahan. Tapi, kecerdasan itu bukan yang kita inginkan seperti itu. Maka kita perlu menanam nilai guna menuai generasi emas Indonesia yang tidak hanya pintar secara intelektual, tangguh secara moral, dan berkarakter mulia. Karakter itu apa ya? Adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini. Mengapa kalau kita katakan harus ditanamkan sejak dini? Karena karakter itu merupakan pondasi dari seorang manusia. Jadi pendidikan karakter adalah pendidikan di usia dini. Jadi kalau dikatakan pendidikan karakter pada saat sudah mahasiswa, daluarsa, harusnya mana? Di PAUD atau di daycare, itu yang utama. Apakah di Al Zaitun ada daycare, Pak? Ada, alhamdulillah. Nah, diharapkan di daycare itu yang mengajar adalah lulusan magister yang berkaitan dengan pembuatan karakter. Bukan yang baru lulus SMA suruh ngajar PAUD atau daycare. Anak bayi nggak tahu apa-apa. Paling juga suka kasih makan, kasih minum, susu, tidur. Enggak, salah. Di daycare atau di PAUD itulah ditanamkannya nilai-nilai karakter penting. Kalau sudah dewasa, dia sudah punya norma. Norma dari mana? Ya dari kecil tadi. Oleh karena itu penting sekali. Nah, tantangan dan peluang yang saat ini terjadi dalam penanaman karakter, adanya krisis keteladanan. Ya, kita lihat bahwa keteladanan saat ini sedang dipertontonkan di negara kita yang gak bagus. Contoh, mohon maaf ya, tentang ijazah yang dipersoalkan. Kalau memang ya menjadi teladan, ijazah itu kan memang bukti udah sekolah, bukti selesai sekolah. Tunjukkan aja apa susahnya. Kalau memang ada. Kenapa hal itu jadi masalah? Ini menjadi krisis keteladanan loh bagi masyarakat. Krisis keteladanan, kita akan berkata, lah presiden aja gak pakai ijazah kok. Kenapa kita harus lulus ijazah? Harus memiliki ijazah. Yang kedua, adanya dominasi teknologi. Ini adalah tantangan dan peluang bagi kita. Adanya teknologi yang sekarang berkembang. AI itu nggak boleh dimusuhi.
Kenapa? Loh, dengan IAI itu kita belajar pintar mana dia sama kita. Dia bisa pintar secara normatif barangkali. Sesuai dengan ilmu dan pelajaran yang dia tulis di situ. Tapi kita, manusia, bisa menganalisisnya. Karena yang paling penting bukan itu ilmu seperti itu, tapi bagaimana kita menganalisis dari setiap permasalahan. Kemudian yang berikutnya, minimnya integrasi nilai karakter dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Ini tantangan dan peluang. Tadi sudah disebutkan oleh pembicara pertama mengenai pendidikan. Tapi integrasi nilai karakter itu minim gitu di dalam kurikulum. Karena coba kita lihat itu hanya kognitif dan kognitif yang dikejar. Bahkan kognitif itu dari 1 sampai 6. Iya kan? Masih hafal ya Bapak Ibu? Kognitif ada 6. Hafal enggak dari belum? Harus hafal ya. Nah, kognitif yang pertama itu dianggap orang bodoh. Kenapa? Karena hanya cuma tahu seperti itu. Kognitif yang kedua dianggap lebih pintar dikit. Tapi kognitif yang keenam itulah yang dianggap pintar. Mampu menjelaskannya. Dan kognitif yang berikutnya kita lihat yang di bawah ke-6 mah nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu kemarin kita lihat kurikulum kita itu tidak lagi mempersoalkan anak nilainya berapa. Bisa baca, nggak bisa baca, naik kelas. Benar apa salah tuh Bapak Ibu? Anda bisa jawab? Kenapa kita bikin begitu? Anak bisa baca, nggak bisa baca, naik kelas. Sampai lulus SMP, nggak bisa baca. Waduh, gimana itu? Apa sebetulnya? Nah, kalau kita hanya melihat itu, kita akan mengatakan, oh iya sekarang sekolah sudah familiar. Yang ABK dan yang normal gabung jadi satu. Pusing kepala. Kenapa? Karena anak-anak mahasiswa yang praktek di sekolah tidak pernah diajari bagaimana menghadapi siswa ABK. Makasih Pak. Siswa ABK. Tapi kita harus menyatukan. Ini menyulitkan sehingga inilah yang kita katakan itu bukan integrasi. Tapi merusak. Di sekolah, di kelas ada ibu-ibu nyuapin anaknya SMA kelas 2. Tapi di sini nggak ada ya Pak, nggak dicampurkan sini ya Pak, Bu. Campur nggak anak ABK? Al-Zaitun nggak melakukan itu ya. Alhamdulillah kalau enggak. Ya, karena di sekolah lain, sekolah negeri itu anak ABK, anak berkebutuhan khusus campur dengan anak normal. Nah katanya ini untuk integrasi, salah. Ya menurut saya gitu. Bagaimana kurikulumnya? Anak yang tadi tidak mau nulis, tidak mau baca, tapi harus dapat nilai KKM yang sama dengan anak normal. Secara kasat mata angka 8, angka 7 sama. Maknanya beda. Itu yang menjadi tantangan bagi kita menghadapi ini. Mudah-mudahan menteri yang berikutnya enggak melakukan itu. Kemudian kurangnya peran kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini juga tantangan dan peluang untuk menanamkan karakter. Kurangnya peran kolaboratif. Karena sekolah biasanya jalan sendiri, keluarga jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri. Nah ini harusnya ada keterkaitannya. Ketika keluarga sebagai anggota masyarakat terkecil memberikan pelajaran pada anaknya, madrasah pertama itu kan ibu di rumah ya, mengajarkan bagaimana yang terbaik gitu. Nah ini harusnya di sekolah juga bisa diterapkan hal yang sama. Kadang-kadang berbeda. Kenapa? Karena tadi manusia itu membawa norma dari keluarganya masing-masing yang tentu berbeda. Harusnya dipahami dulu ketika ada P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, itu sebetulnya Pak Harto sudah bagus. Beliau berusaha menyatukan bagaimana karakter berpancasila bisa sama.
Sehingga ada 36 butir. Kalau yang generasi saya mungkin masih ingat, tapi kalau generasi baru mungkin nggak tahu ya tentang P4 gitu. Itu bagus sekali. Nah, tetapi karena politik hancurlah itu penanaman karakter tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi menanam nilai. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah menghidupkan kembali budaya keteladanan di sekolah dan rumah. Sekarang jujur, apakah anak-anak itu kalau di sekolah, pada umumnya kalau di sini mungkin enggak ya, hormat sama guru. Kita lihat kasus Bapak Ibu di media massa, begitu banyak guru yang dipersoalkan ke kepolisian hanya ingin mendisiplinkan siswanya. Hal itu menunjukkan bahwa keteladanan ditunjukkan oleh guru. Tapi menginginkan anaknya supaya bisa seperti itu, gak bisa dilakukan. Karena dianggap apa? Melakukan kesalahan. Guru sudah dianggap melakukan perbuatan salah. Kalau zaman saya dulu, masa bu guru tadi jewer kupingku. Yang mana jewer? Kata mama, yang kiri mah. Yang kanan jewer juga di rumah. Kalau sekarang, siapa yang jewer? Orangnya seperti apa? Besok mama datang. Nah gitu kan. Datang ke kepolisian. Polisinya mau juga gitu ya. Diapain anak ibu? Laporan saya terima. Nah gitu kan. Kemudian ditangkap di gurunya. Dengan alasan melakukan penganiayaan. Astagfirullahaladzim gitu ya. Nah sekarang dampaknya apa? Guru-guru itu hanya sebagai pentransfer ilmu. Bagaimana dengan karakter? Enggak lagi, bodoh amat. Lo nurut syukur, enggak syukur, bodoh amat deh. Bisa dengan materi yang saya ajarkan syukur, enggak bisa sebodoh amat. Itu yang terjadi. Keteladanan kita mati pelan-pelan dengan adanya perubahan aturan yang dibuat oleh negara. Seperti itu. Kemudian membudayakan nilai dan keseharian. Dalam keseharian, membudayakan nilai dalam keseharian. Bukan hanya dalam pelajaran. Ini strategi yang kita lakukan misalnya ketika kita menyampaikan materi ke anak-anak, paling tidak kita bisa mencontohkan yang terbaik gitu, untuk anak-anak. Membudayakan nilai gitu. Nilai yang tadi ya, jujuran. Dan sebagainya tadi sudah saya sebutkan. Karena apa? Kalau kita misalnya tidak jujur, misalnya kami sebagai dosen tidak jujur, menjiplak pekerjaan mahasiswa, kemudian mengambil dari hasil penelitian mahasiswa tanpa seizin mahasiswa, itu namanya tidak mencontohkan. Ya, kita telah memberikan budaya nilai keseharian yang jelek. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan sini nggak ada ya. Kalau mengerjakan tugas, tolong tidak ada yang pakai copy paste, buatlah sendiri gitu. Sehingga Allah bisa. Begitu banyak profesor, begitu banyak dokter-dokter yang mengambil penelitian dari penelitian mahasiswanya. Wah itu perbuatan tercela. Nah itu yang menunjukkan nilai keseharian yang tak baik. Gitu ya. Melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dan komunitas. Nah ini nilai-nilai yang dirasakan hidup langsung gitu loh. Jadi mereka harusnya bisa merasakan bahwa kehidupan sosial dan komunitas itu bisa bersama-sama. Kolaborasi lintas sektor ini guru, orang tua, komunitas, dunia, industri dan semua bisa berperan. Itu yang diharapkan. Ya, mudah-mudahan nanti yang dilakukan dan diajarkan di Al Zaitun ini, saya kemarin jalan-jalan ya, diajak ke peternakan, ke pertanian, luar biasa. Menurut saya ini sangat-sangat bagus sekali dan mungkin nanti bisa diperluas Pak. Institut yang saya baca kemarin ya, Institut Agama Islam mungkin lebih baik kalau dibuka menjadi universitas. Saran saya itu. Kenapa? Karena di sana saya lihat ada pertanian. Ketika saya datang ke institut itu tidak ada fakultas pertanian. Kenapa nggak dibuat fakultas pertanian aja? Kemudian saya lihat di situ ada ayam, ada ikannya, kemudian ada sapi, ada kerbau. Kenapa tidak ada fakultas peternakan? Nah, coba diusulkan Bapak. Pak Guminar coba diusulkan agar berdiri itu fakultas pertanian, fakultas kehewanan, atau itu buka fakultas kedokteran hewan.
Interupsi Bu. Gimana Pak? 5 tahun setelah Az-Zaitun berdiri, telah mendirikan apa yang dinamakan Universitas Az-Zaitun Indonesia. Dengan berbagai fakultas, termasuk yang Ibu sampaikan tadi. Bahkan sampai kedokteran. Semua sudah completely. Kemudian disahkan oleh beliau Menteri Profesor Bambang Sudibyo. Berjalan sudah melewati semester ke-6, masuk ke-7, dibubarkan. Juga oleh menteri. Menteri yang mendirikan Republik Indonesia, menteri yang membubarkan juga Republik Indonesia. Bertanyalah orang, mengapa? Karena Az-Zaitun. Ya itu saja Bu, sebagai masukan. Lah kalau sekarang banyak peternakan dan lain-lain, karena memang sudah university minded. Apa yang kita lakukan ini, basisnya adalah science, technology, engineering, art, and mathematics. Makanya dari awal begitu, karena sudah ada universitasnya yang dibubarkan. Ya itu saja Bu. Baik, terima kasih. Ya, saya memang belum tahu Pak sejauh Gak itu. apa-apa Bu, Iya. gak apa-apa, bagus. Iya. Nanti didorong Bu ya. Oke, insya Allah Pak. Saya hanya tahu karena saya baru sekali ini ke sini Pak. Baru pertama kali. Saya kalau ke sini ke tetangga Pak. Ke tetangga, jangan tahulah bahwa tetangga itu karena sebagai kriminolog itu sasarannya dan juga penjara. Jadi saya kalau jalan-jalan ke penjara atau ke tempat-tempat prostitusi, itu mainan itu, ya. Nah, jadi ini kan saya tertarik menjelaskan tentang karakter, gitu ya. Artinya karakter yang dibangun Al-Zaitun hebat dan luar biasa. Kenapa? Semoga tidak terkontaminasi dengan Al-Jinatun. Saya sebut Al-Jinatun karena di sebelah, ini kan hanya beberapa meter kan, dengan sebelah itu menjadi ikonnya Indramayu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi dengan adanya Al-Zaitun ini, saya ingin melihat sebenarnya bagaimana penanaman karakter yang di Lenggas ini hebat. Tidak terkontaminasi dengan tetangga Pak. Nah, tadinya pintunya di sana katanya, terus pintu pindah ke depan, terus saya ke sebelah. Interupsi Bu. Ya gimana Pak? Bukan lagi tetangga, dalam rumah tangga. Mengapa? Tidak ada batas. Namun saling berjalan. Yang kata Ustadz kita, kullun ya'mal ala syakilati. Semua itu berjalan di atas sikile dewe-dewe. Oke. Menarik sekali ya. Nah, gitu loh. Jadi memang kita harus berjalan di kaki masing-masing. Tapi mungkin Pak, lebih baik jika Al-Zaitun bisa mengubah ikon yang selama ini sudah melekat dengan kota Indramayu. Melalui peran Al-Zaitun kita bisa memberantas dan menghilangkan negatifnya Indramayu. Setuju? Ya, oke. Karena memang luar biasa. Coba ke materi saya ya tentang karakter itu sendiri. Coba sayang, ada enggak materi saya? Ya. Nah, ini ada para pakar yang menceritakan tentang karakter itu sendiri. Menurut Thomas Lincoln, ya, ini adalah pendidikan karakter. Kemudian ada menurut Lawrence Kohlberg tentang perkembangan moral. Ki Hajar Dewantara tentu tentang pendidikan
psikotik ya. Nah, holistik. Oke. Kalau menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers itu tentang humanistik. Slide berikutnya. Nah, di sini tentu mereka pakar-pakar yang menceritakan alasan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi emas Indonesia. Agak kurang besar ya, saya nggak kelihatan. Bentar saya lihat di materi saya. Ini agak kurang besar karena maklum deh. Kalau nenek-nenek ya kayak gini nih. Bentar. Kalau nenek-nenek ya gitu. Karena umur saya sudah 60-an loh. Nah, masih muda. Kalau dibanding 100 ya, benar. Kalau dibanding 100 masih muda. Tapi luar biasa. Oke. Nah, tadi yang kita lihat tadi menurut Thomas, ya. Thomas mengatakan bahwa pembentukan karakter melalui 3 dimensi, ya. Ada moral knowing, pemahaman nilai, kognitif yang tadi saya bilang, hanya kognitif, hafal gitu ya, hafal. Kemudian ada moral feeling, kepedulian dan kesadaran moral, ya, ini yang afektif. Dan juga moral action, tindakan nyata berdasarkan nilai, ini konatifnya. Pendidikan karakter itu sebetulnya diajarkan oleh keluarga, tetapi yang paling seru itu kalau sudah diberikan label oleh orang lain. Ingat ya Bapak Ibu, di lingkungan kita sudah membentuk karakter pada anak kita. Tetapi masyarakat luas berhak menilai tentang apa yang dilakukan oleh kita. Justru nilai yang diberikan oleh orang lain pada anak kita atau pada kita lebih berpengaruh. Label itu bahaya. Dalam teori labeling yang dikemukakan oleh Thomas Lebert, Lebert mengatakan bahwa label itu diberikan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan anak males, dasar penjahat gitu, itu adalah label yang diberikan. Tidak ada label bikin sendiri ya, kecuali label nama, taruh sini, bikin sendiri. Nah tapi kalau label tentang karakter, tidak ada yang dibuat sendiri. Jadi jangan suka pernah men-label diri, wih gue ganteng, gue cakep gitu ya, gue pinter. Gak ada tuh. Label itu diberikan oleh orang lain. Nah label oleh orang lain itu Bu, Pak, bahaya. Kenapa? Karena orang ada yang akan menikmati label tersebut. Contoh misalnya, Indramayu sudah dilabel sebagai industri prostitusi. Bagaimana caranya kita mengubah Indramayu ini agar menjadi kota pendidikan yang sudah digagas oleh Al Zaitun? Itu yang harus dikemukakan gitu. Ubahlah label itu. Nah, sekarang tadi kata Bapak, kita sudah berdiri universitas tapi ditutup gara-gara Al Zaitun. Itu Pak. Mungkin karena label. Padahal kita nggak tahu orang lain mau menilai apa terhadap kita. Kita sudah bagus melaksanakan dan saya sudah melihat sendiri. Bagus loh Al Zaitun. Tapi kenapa label di luar sana Pak jelek? Apakah, nah itu yang kita cari. Apakah pelabelan tadi terkait dengan yang ada di lingkungan itu? Bagaimana caranya Al Zaitun agar bisa membooming? Ini loh karakter pendidikan Al Zaitun yang ingin bisa mengubah wajah Indonesia menjadi lebih beragama. Lebih bisa digunakan pada kehidupan masyarakat. Bukan yang di label itu tadi. Kalau menurut analisis saya, ketika para berencana Al Zaitun ini berdiri, niatnya bagus, ingin menghilangkan negatif label yang sudah melekat. Tapi namanya politik, itu yang sulit diprediksi. Sehingga terjadilah label-label jelek gitu, melekat pada Al Zaitun. Kejelekan yang ada di tetangga dibawa-bawa ke Al Zaitun. Dengan segala macam penilaian mereka. Tadi saya bilang bahwa label itu dibuat oleh orang lain dan bisa merusak nama baik seseorang. Bisa nama baik namanya institusi. Sekarang kalau menurut saya Pak,
kita berjuang gimana caranya agar label Al Zaitun menjadi yang terbaik. Setuju ya? Mungkin bisa melalui dengan komunikasi, kemudian menggalang para media, menunjukkan Pak bahwa Al Zaitun itu hebat. Bisa mendidik karakter yang hebat gitu loh. Tapi kenapa mereka yang memberikan label jelek itu dipakai oleh semua orang? Mungkin kita kurang komunikasi yang banyak Pak. Menurut analisis saya, maaf ya Pak kalau salah. Gitu. Jadi saya melihat gitu, Interupsi, kita Bu. perlu lebih banyak. Interupsi. Oke Pak. Mungkin karena tidak menggunakan akal pikiran yang menerima berita itu. Kalau semuanya menggunakan akal pikir yang sehat, pasti akan datang melihat. Karena tidak bisa menggunakan akal pikir yang sehat, makanya kal an'am. Lahum ayun la yubsiruna biha. Duwe moto orang geleng. Ulaika kal an'am. Itulah an'am. Ternak. Maka yang ngomong macam-macam itu ada, peternaknya ada. Sehingga jadi ternak. Nah, tugas ibu mencari siapa peternaknya. Iya, iya. Iya. Saya melihat ke sini tuh bangga loh Pak. Ternyata Al Zaitun luar biasa. Sebelum saya ke sini, saya sudah dengar kan ketika saya bicara di kampus, saya diminta jadi narasumber Al Zaitun. Hah, Buci mau? Coba itu. Ngomong apa di sana? Oh, saya mau bicara tentang karakter, saya bilang gitu. Karakter yang dari sudut sisi sosiologi. Saya bilang gitu kan. Mereka tuh seakan-akan mengecilkan gitu loh. Itu saya nggak terima Pak. Jadi saya bilang, Anda kan belum pernah ya ke Zaitun, jalan dulu ke sana biar lihat gitu. Jangan seenaknya melabel. Nah gitu. Saya akan jalanin, saya pengen tahu apa yang ada di Al Zaitun. Nah, saya sudah lihat sekarang gitu loh. Nah, saya sudah lihat. Ternyata ini bagus, tapi kenapa label itu terus melekat? Tadi kalau kata Bapak, akal pikiran. Betul Pak. Itu akal pikiran yang dibentuk oleh sesuatu yang sehingga menciptakan label tadi Pak. Nah justru kita harus berusaha menghilangkan itu Pak. Agar Al Zaitun ini tumbuh gitu loh. Kalau bisa dikembangkan di berbagai kota tempat lain. Jangan hanya di Indramayu Pak. Negara Bu tugasnya. Al Zaitun ini berdiri satu saja dipersekusi. Baru satu saja lah komodei sarebu. Kata orang Sunda. Tapi bagus Bu. Ternyata Ibu sama dengan saya jurusannya itu. Di sosiologinya yaitu kepakaran sosiologi perilaku menyimpang. Iya. Saya di jurusan sosiologi itu ngambil itu sama Bu. Ya. Ya makanya tadi dialog tadi karena ada kesamaan. Oh baik. Nah gitu artinya Bu. Kalau kita mikirin yang begitu nggak bangun ini Bu. Kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, terus saja. Biarkan saja yang macam-macam itu. Itulah kata sosiolog, anjing menggonggong, Az-Zaitun berlalu. Ya sudah Bu, lanjutkan. Ya, baik Pak, oke. Ya, saya kalau memberikan materi seperti ini, karena kalau selalu gitu seakan-akan saya ntar bobo, pendengarnya bobo ngantuk ya. Jadi saya seperti ini, gimana-mana pun saya seperti ini gitu ya kalau diminta. Oke, jadi mudah-mudahan saya berharap Al Zaitun suatu saat nanti menjadi yang terbaik gitu ya. Dan bisa menjadi contoh justru di berbagai daerah lain untuk mencontoh seperti Al Zaitun. Tapi tadi politisnya ya Pak ya. Ini kan masalahnya politisnya, sehingga dibawa-bawalah gitu ya. Nah kayak gitu. Oke, kita lanjut yang kedua tentang perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Dia mengatakan bahwa teori perkembangan moral ada 6 tahapan.
Jadi kelompoknya menjadi 3. Yaitu pre-konvensional, anak bertindak berdasarkan reward dan punishment. Nah, anak berbuat berdasarkan pada rewardnya, kita memang harus memberikan reward loh sama anak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya anak berbuat baik, alhamdulillah, anak mama, anak papa hebat ya. Tapi gini loh sayang, harus gini. Gitu. Misalnya dia, kalau saya di rumah agak-agak kejem dikit sama anak. Kalau awal bulan Pak, saya kasih uang kumpul di meja makan. Kebetulan anaknya kan cuma dikit, jadi enak. Ngurusnya banyak, ada bapaknya ada anaknya. Nih mama kasih uang ya, uang papa mana sini kumpul. Nah, ini uang mama, uang papa, masukin buku tabungan. Dalam buku tabungannya perhitungan keluarga. Nih pas itu dibagi, ini buat kamu jajan sebulan ya dek. Akhir bulan Pak, saya tanya, kamu beli apa aja? Aku beli buku mah, mana kwitansinya? Kalau nggak ada yang namanya reimburse, ya kan? Nggak pakai begitu. Ya, aku beli buku tapi nggak dikasih kwitansi, salah sendiri. Kenapa nggak minta kwitansi? Itu ngajarin anak supaya apa? Supaya dia disiplin. Nggak mungkin dia melakukan korupsi. Nah, nanti kalau misalnya dia jajan banyak, oke. Kamu mau jajan, dompet saya nggak pernah saya simpan di atas lemari, di dalam baju, nggak pernah saya nyimpan begitu. Saya taruh aja sini dompet, sini buku catatan, sebelahnya pulpen. Jadi kalau duit saya pulang kantor saya hitung, duit saya masih nggak sama catatan. Oh masih ada sekian, lihat, oh sama. Kalau nggak sama tanya, dek, kenapa uang mama nggak sama? Tadi mah aku beli es, kenapa nggak nyatet? Oh iya, ntar aku catat. Nah, itu ngajarin anak supaya apa? Terbuka. Jadi nggak ada tuh uang mama, uang papa. Kalau awal bulan atau pertengahan bulan dia bilang, Pak, uangku udah habis dari mama, uang papa belum. Oh nggak ada di rumah begitu, satu pintu. Diajarin. Jadi dia belajar begitu. Itu adalah apa? Punishment untuk dia kalau dia nakal. Jadi ketika jajannya banyak saya bilang akhir bulan, dek jajanmu banyak banget ya, potong uang jajan bulan depan ya. Hah begitu mah? Iya, salah sendiri kenapa jajan banyak, kita nggak jalan-jalan nih bulan ini. Nah itu adalah reward dan punishment. Kalau anak itu salah kita tetap harus memberikan kata panis sama dia. Tetapi ingat tetap mendidik, bukan cara dicubitin atau dibentak-bentak ya. Nggak ada tuh bentak-bentak sama anak. Kan kalau sekarang kita lihat ya banyak ya orang tua yang emosi karena ekonomi sulit. Kemudian di rumah ngelihat anak bertingkah laku, emosi. Emangnya anak itu harus jadi sasaran kemarahan kita karena kesulitan ekonomi? Ya enggak lah. Ya, jadi tanya, kenapa sayang? Ininya gimana? Ini gini, gak boleh sayang ya. Nanti begini, nanti begitu. Berikanlah alasan yang logis pada dia agar dia ngerti. Kalau dimarah-marah, kamu udah buang energi, setruk lagi ntar ibu bapaknya. Rugi banyak, jadi gak usah begitu. Ya anak gak usah dimarah-marahin. Kalau misalnya kesulitan dapat uang, ya salah sendiri. Kenapa kemarin perhitungannya salah sehingga duitnya kurang. Nah kan gitu ya, jadi jangan marah-marahin anak ya. Apalagi kalau guru jangan marah-marahin. Kita hanya cuma memberikan dia panis ketika maaf jawaban kamu salah. Maaf ini salah, seperti itu. Kamu kalau salah udah dikasih tahu, kalau yang tidak ngikutin aturan hukumannya apa. Nah terapkan hukuman itu gitu ya. Kemudian konvensional, anak mulai mengikuti norma sosial. Ini adalah perkembangan moral agar supaya pada saat anak mulai mengikuti norma sosial di masyarakat itu mulai diajarin. Misalnya pagi-pagi bangun, selamat pagi mas, selamat pagi pak, assalamualaikum. Kalau mau tidur kayak gitu, Pak, Ma mohon maaf mau bobo. Besok pagi ketemu lagi ya Ma, Pak cium tangan, tidur. Itu mulai diajarin. Kalau pagi-pagi jam 5 kita udah kasih tahu. Jam 5 bangun ya nak, sholat subuh. Nah kalau nggak sholat subuh gimana? Oke kasih 1, SP1. Ya, surat peringatan pertama. Kedua, ketiga tahu sendiri, mama marah nih. Padahal kita belum tentu kita pukulin, enggak. Tapi kita cuma marah karena kamu enggak turut dengan aturan yang ada. Nah, kemudian norma sosial pada masyarakat.
saat ini Bapak Ibu lagi musim Pak, Bu. Musim apa? Musim berkelompok. Kalau anak-anak itu punya teman, terus dia tidak bisa masuk ke dalam komunitasnya, dia dikucilkan. Nah, ini loh yang dalam sosiologi perilaku menyimpang dinyatakan bahwa kejahatan itu dipelajari. Menurut Sutherland, tidak ada kejahatan genetik Bapak Ibu, nggak ada. Jadi kalau bapaknya jahat, ibunya jahat, belum tentu anaknya jahat. Tapi Bu, anaknya jahat. Nah, anaknya jahat itu karena dia menilai bahwa kejahatan yang dilakukan oleh ayah ibunya itu adalah habit. Kebiasaan. Misalnya, papahnya marah sama mamahnya. Gara-gara misalnya mamahnya belum masak pagi-pagi. Anak itu menilai bahwa kalau dia anak perempuan, dia akan merasakan tertindas. Oh, jadi perempuan aku harus seperti ini ya. Kalau dia lelaki, anaknya laki-laki. Oh, berarti besok kalau aku punya istri, kalau istriku gak masak, gue harus marah. Itu bukan genetik Bapak Ibu, itu adalah sosialisasi. Makanya jangan suka mensosialisasi di depan anak. Yang namanya berantem dalam rumah tangga itu mah biasa. Tapi jangan dipertontonkan di depan anak. Nah, kalau dia pemarah sekali, kenapa dipilih yang pemarah begitu? Cinta, emang makan cinta loh, enggak kan? Nah itu, makanya sebelum menikah nih untuk yang gadis-gadis belum menikah, dievaluasi dulu kelakuannya tuh cowok. Ya, dievaluasi, coba kamu lihat seperti apa marahnya. Kalau dulu saya kayak gitu. Saya ajakin perang dulu, perang berdebat tentang materi. Oh segitu, berarti saya menilai, oh kognitifnya segitu. Terus perilaku gitu, mohon maaf gak masuk nominasi, buang. Sorry ya, masih banyak yang lain gitu kan. Nah yang laki-laki juga begitu. Jangan, ya saya terima, habis dia cantik. Terus besokannya dia selingkuh, mau terima. Itu cowok, bodoh banget. Tapi masyarakat menilai, oh dia mah laki-laki baik, jadi dia tidak ceraikan istrinya walaupun diselingkuhi. Masyarakat lain menilai, itu laki-laki tolol, kan gitu. Ya, nah kenapa terjadi begitu? Ya kemarin, lagi waktu kemarin pacaran kok gak diselidiki dulu. Itu adalah yang dimulai dari norma sosial yang ada di masyarakat sejak kecil. Makanya dari kecil tuh diajari norma sosial, bagaimana berteman. Karena semakin banyak interaksi dengan orang lain yang budi pekertinya tidak baik, maka kemungkinan besar anak akan meniru budi pekerti yang tidak baik, karakter yang tidak baik, gitu. Nah itu karena sosialisasi menurut teorinya Sutherland. Ya, kalau kita menurut Lombroso gitu loh, kejahatan itu karena ditakdirin Allah, enak aja. Allah itu tidak pernah menakdirkan orang jahat, orang baik, enggak. Kenapa dia begitu? Karena Lombroso itu adalah ahli forensik yang lihat telinganya panjang, gitu ya, terus jidatnya tuh agak lebar, rambutnya keritingnya jangan ikutin ya, rambutnya keriting, kemudian janggutnya sini panjang, gitu, pipinya ke atas, itu pasti jahat. Itu berarti nyalain ciptaan Allah, itu Lombroso. Tapi sebetulnya bukan begitu karena kejahatan itu tadi karena terjadi melalui sosialisasi. Ya, nah jadi jangan ditiru gitu. Kemudian post konvensional, individu mampu berpikir kritis terhadap nilai dan memilih nilai universal. Di sini kita melihat bahwa pendidikan karakter itu harus ada post konvensional seperti apa? Individu itu berpikir, kita harus melihat bahwa kalau kita melakukan sesuatu, mengajarkan sesuatu, pasti akan bereaksi pada orang. Karena dia akan menilai. Gitu loh, dia akan menilai. Dan dia akan memilih apa iya ya, ini menjadi hal yang universal. Apakah diterapkan seperti itu? Misalnya kita mengatakan, semakin tinggi durasi berteman dengan orang itu, maka semakin tinggi kemungkinan akan terjadi kejahatan. Nah, dia akan melihat, oh iya ya di luar negeri juga kayak gitu. Jadi semakin dia sering bermain sama orang jahat, maka dia akan menjadi orang jahat. Gitu kan kalau kita di sini, kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan wangi.
Kalau kita mendekat dengan orang jahat, kita akan jadi jahat. Kan gitu tuh. Maka hati-hati, benar. Ya, di dalam teori-teorinya para ahli di luar negeri juga seperti itu. Jadi pendidikan karakter itu dimulai dari usia dini. Dilakukan secara bertahap, membantu peserta didik naik ke level moral lebih tinggi. Nah, nilai-nilai integritas dan cinta tanah air itu tidak bisa dipaksakan. Ya kan, melainkan perlu dipahami, diyakini melalui proses pembelajaran. Apa yang dilakukan di Al-Zaitun ini udah luar biasa. Anak-anak itu diajari bagaimana bertani. Jadi jangan cuma taunya makan nasi. Tapi bagaimana nasi itu ada. Nah itu, banggut itu. Dan saya kemarin baru melihat ya. Ternyata padi itu kalau sudah dipanen, pohonnya sudah dipotong, masih bisa tumbuh lagi. Nah ini saya baru ketemu di Al-Zaitun, tempat lain belum ketemu. Karena kalau padi Jepang umumnya tuh tingginya 20 cm. Kalau dipanen itu sama akarnya karena dia tumbuhnya di air. Tapi di sini dia tumbuhnya harus berdasarkan pada pupuk menggunakan sampah daun kering dari kayu jati. Wih luar biasa. Itu belum saya lihat, mungkin karena saya yang kurang piknik ya. Tapi saya lihat ini belum ada, ini yang baru ada di Al-Zaitun. Luar biasa untuk Al-Zaitunnya sudah menciptakan sesuatu yang baru Pak. Nah gitu padi katanya bisa 3 kali Pak panennya dengan akarnya yang tadi. Wah itu luar biasa, mantap. Nah itu Pak, artinya penemuan-penemuan. Nanti ibu kan profesor nyampaikan 3 kali, masuk sini nggak ada bagaimana? Kemarin infonya katanya mau 3 kali Pak. Akan dibuat 3 kali, bisa apa tidak? Begitu. Oh iya berarti sekarang baru mulai sekali kan? Baru sekali. Ya nggak apa-apa. Adapun mengapa padi itu dibuat ratun? Karena padinya terbaik di dunia. Nah itu. Adanya di Indonesia baru di Al-Zaitun. Nah itu Pak. Nah, itu boleh disampaikan Bu. Kalau Ya. yang 3 kali jangan dulu. Yang dulu, ya oke deh. Ibu jadi narasumber baru sekali. Kedua kali, ketiga kali baru bisa ratun 3 kali lagi. Prediksi Pak, bisa Nanti- 3 kali. Bukan. Belum. Nanti narasumbernya jangan sekali saja. Supaya menyaksikan ratunan yang ketiga. Kalau bisa. Oke, baik, Ya. baik kayak gitu. Oke. Karena informasinya kemarin kayak gitu Pak. Katanya ini diprediksi bisa 3 kali. Nah jadi saya berpikir oh barangkali sudah ada yang ketiga kali. Nah kalau baru sekali oke nggak apa-apa. Tapi baru sekali pun itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena memang belum ada di tempat lain. Padi itu kalau sudah dipanen ya diangkat semuanya. Bersama dengan akar-akarnya tadi dibuang. Tapi kalau ini enggak. Nah itu juga sesuatu, artinya itu adalah temuan baru. Masukinlah ke dalam Scopus, masukinlah itu ke dalam jurnal Sinta 6. Yoi, keren kan? Ayo berlomba-lomba segera profesor. Kemudian kita lihat dari Indonesia, ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan memerlukan 3 hal, yaitu olah pikir, intelektual, olah rasa, emosi, dan moral. Dan yang ketiga adalah olahraga, tindakan dan kebiasaan. Nah, olah pikir ini adalah intelektual. Kita butuh membaca buku, kita butuh intelektualnya yang hebat. Pengetahuan-pengetahuan kognitif itu perlu. Tapi emosi dan moral itu juga harus menyertai. Karena kalau kita cuma intelektual aja, misalnya ahli nuklir, nggak punya rasa moral, diledakkan Indonesia. Kan waktu itu, waktu zamannya Pak Habibie, itu ada rencana pembuatan PLTN, ya pusat listrik tenaga nuklir, adanya di Jepara, ya. Itu kalau misalnya tidak bermoral, dia tetap akan dia dirikan. Kenapa? Karena keuntungannya luar biasa. Tetapi masyarakat kita sangat takut dengan Chernobyl, dengan Minamata, akibat dari adanya nuklir. Padahal kesehatan sudah menggunakan nuklir.
Padi sudah menggunakan nuklir. Kesehatan contohnya gini, kalau misalnya ibu bapak mau ronsen, hasil ronsen yang tidak menggunakan nuklir itu agak buram dilihatnya. Tapi kalau disuntikan nuklir di tubuh orang itu, maka gambar yang terlihat akan jelas seperti tubuh itu sendiri. Berbahaya enggak bagi tubuh? Enggak. Karena sudah dianalisis oleh para ahli nuklir. Agar supaya hasil foto yang di dalam tubuh manusia itu menjadi jelas seperti aslinya. Pertanian juga sudah ada nuklir yang ditemukannya dulu katanya pada varietas IR. Ya, nah itu katanya hasil dari analisis menggunakan nuklir. Mereka tuh bermoral agar supaya apa? Pertaniannya keren. Tapi di sini tanpa nuklir bisa padi ditanam tumbuh lagi. Udah dipanen tumbuh lagi. Itu yang itu saya takjub beneran. Saya takjub bener. Ya, nah kita. Jadi kita perlu intelektual yang tinggi tapi kita bermoral. Kayak Habibie. Itu luar biasa. Di Indonesia walaupun bejibun yang namanya profesor tidak pernah teorinya dipakai kecuali Pak Habibie. Kenapa Habibie dipakai teorinya? Karena diakui dunia sebagai Mr. Crack. Teori beliau itu dipakai. Tapi yang lain nggak ada yang dipakai. Kenapa nggak diakui? Kenapa nggak diakui? Karena kita negara post kolonial. Kita negara post kolonial. Dianggap kita nggak ada apa-apanya. Teori yang kita kemukakan semua dianggap tidak valid. Itulah sebabnya maka kita sulit untuk bisa mengembangkan teori. Nah, seperti misalnya kan teori pembelajaran kejahatan dari Sutherland. Kita juga tahu bahwa yang namanya kejahatan itu tidak genetik, tapi pakar-pakar kita mengatakan begitu nggak diakui. Karena dianggap apa? Indonesia memiliki 63% sekolah SD. Itu, jadi kita memang tadi gara-gara label, gara-gara label Indonesia itu negara bodoh. Dan sekarang dibodoh-bodohin gitu kan. Bayangin coba, ijazah lah dipermasalahkan. Ya lagian sekolah, iya apa enggak mau jelas, ngomong aja sih, apa susahnya. Nah makanya besok ya adik-adik yang sekolah ijazahnya dipoto ya. Biar nanti satu saat jadi pejabat jelas, ini loh saya punya ijazah gitu. Ya, gitu. Ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga olahraga. Tindakan dan kebiasaan. Kalau kita sering melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan norma, sekali lagi norma dibuat oleh masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Maka kita akan menjadikan habit, kebiasaan. Kebiasaan misalnya kita bangun pagi, kemudian sarapan, kemudian belajar gitu ya. Nah atau bangun pagi-pagi banget, ngemis sama siapa? Sama Allah. Bangun kan ya jam 3 ya, ngemis. Itu ngemis tuh namanya. Ngemis sama Allah. Ya Allah bantu aku ya Allah. Ya Allah gini ya Allah gitu. Terus tindakannya ngapain? Ikutilah apa yang ditentukan oleh Allah. Kata Allah kita harus nabung. Nabung yang mana? Loh kita ibadah tuh nabung loh untuk Allah. Ya kan? Kita puasa, sholat sunnah, puasa sunnah, itu nabung. Bukan nabung cuma pergi umroh dan haji. Gara-gara begituan terjadilah hal ekonomi yang memberikan kengerian. Apa? Gara-gara umroh dan haji, daftar tunggu umroh dan haji numpuk. Untuk wilayah Makassar, ada gak yang dari Makassar? Masa tunggu waiting list haji 42 tahun. Daftarnya usia 17. 42 tahun baru berangkat, insya Allah. Ya kan? Jakarta 25 tahun. Daftar 17, 25 tahun yang akan datang baru berangkat, insya Allah. Nah itu juga kenapa kalau kita lihat, kenapa terjadi seperti itu? Itu karena label. Makassar, mohon maaf ya kalau dari Makassar, itu ada budaya yang menyatakan kalau orang sudah umroh, sudah haji, duduknya pisah sama yang belum pergi umroh dan pergi haji. Apa yang terjadi di masyarakat?
merasa rendah diri. Ya saya mah belum umroh, saya mah belum haji, duduknya di pojok. Kalau yang umroh, haji ada tulisannya, umroh, haji. Kalau yang belum sebelah sini. Dampaknya gimana bagi masyarakat? Dia akan berlomba-lomba daftar umroh dan haji. Makanya tingkat kejahatan terhadap penyelewengan dana haji paling banyak di sana. Karena paling banyak yang daftar. Kalau tempat kita kan di luar itu nggak ada. Punya uang ya pergi, nggak punya uang ya udah. Tapi di Makassar itu menjadi label bagi orang yang umroh dan haji. Pulang haji dia udah kayak pengantin di Makassar. Pakai kerudung yang harganya paling mahal. Nggak boleh dilepas selama 40 hari. Kalau keluar dari rumah harus pakai. Bayangin, turun dari pesawat baru pulang haji harus sudah dipakai tuh kerudung mahal. Sampai acara upacara penyambutan kepala daerah. Sampai di rumah mau bobo baru buka. Ntar keluar lagi pakai lagi. Itu budaya yang menyebabkan seperti itu. Terus gimana? Itulah habitnya mereka. Kebiasaan yang sudah diterapkan di wilayah itu. Itu norma mereka. Norma lain enggak lah. Ini loh dampaknya suatu label dan norma kepada kehidupan masyarakat. Itu dari kecil udah ditanamkan begitu. Kamu harus haji, kamu harus umroh. Enggak haji, enggak umroh, enggak bagus. Ya, itu. Jadi dampaknya luar biasa. Ini adalah penanaman karakter loh Bapak Ibu. Bagi anak-anak itu penting. Pendidikan tidak boleh berhenti pada angka dan akademik. Tetapi harus menyentuh dimensi karakter. Artinya berhenti pada angka itu apa? Kita dulu sering mengatakan bahwa anak pinter itu kalau nilainya 9. Anak saya begitu dulu. Saya juga termakan hal kayak gini. Saya bilang sama anak saya, Dek, bisa enggak kalau angka 7-nya hilang? Bisa mah, bisa. Bener. Jauh berikutnya angkanya 8, 9, 10. Si mama enggak puas juga. Dek, bisa enggak Dek? Kalau besok angka 8-nya kurangan dikit. Iya mah. Herannya bisa gitu loh dia. Nah sampai dia masuk ke dokteran itu umur 16 tahun. Dia lulus SD umur 10 tahun. Masuk ke kedokteran tingkat 1 16 tahun. Lulus subspesialis ahli darah umur 31 tahun. Itu saking dia mau sekolah. Dan kalau dia nggak mencapai saya bilang apa? Utang. Nah, bukan sombong, saya niatnya begitu. Jadi ketika saya menjadi juara fakultas di UI, saya juara FISIP di FISIP UI, saya bilang, lihat nih mama kumlot dan diwisuda oleh UI. Karena kalau di UI wisudanya itu satu fakultas cuman 2, satu cowok, satu cewek. Nah, kalau dia juara tertinggi itu diwisuda. Kalau enggak diwisuda. Anak saya kumlot tapi tidak diwisuda. Kenapa? Karena bukan yang pertama. Nah, jadi ketika saya lewat gitu kan di stage gitu kan, mama gitu kan. Aku juga kumlot mah, utang. Kalau enggak diwisuda kan kamu? Enggak mah, ya utang. Iya, aku buktikan. Nah, begitu dia ngambil spesialis dia bilang, lunas nih mah. Tadi mama lihat kena kode depan. Oh iya benar. Oke, kita salaman. Lunas ya sayang. Gitu. Ya, itu yang dipelajari. Mungkin itu jelek juga. Karena saya hanya melihat pada angka. Gitu loh. Dan akademik anak saya hebat. Umur 31 sudah subspesialis. Sekarang dia menjadi ahli darah. Keliling kerjaannya. Dampaknya yang jelek apa? Jarang ke rumah. Ngunjungin mamahnya. Insya Allah. Ntar mah pasienku kritis. Sebel banget gitu ya. Nah, dia nggak pulang. Ntar mah pasienku kritis, rumah sakit ini, rumah sakit itu. Perasaan tuh di Jakarta rumah sakitnya dia semua gitu kan. Puyeng banget liatnya. Terus kalau dibilang, kok kamu nggak pulang-pulang? Kan mama yang nyuruh. Mama yang nyuruh. Ya, nah ini jeleknya. Jadi janganlah kayak saya ya, jelek itu ya. Oke. Harus menyentuh dimensi karakter. Saya sudah nanamin karakter, oke. Karakter bener dia. Mah, aku sekarang alhamdulillah pendapatanku sekian gitu kan. Mama mau nggak? Enggak. Kenapa mama nggak mau? Ya nggak mau, mama maunya segini aja. Nikmatilah uangmu karena itulah ada hasil belajarmu. Kamu capek kan dari TK belajar sampai sekarang? Iya sih mama nggak mau, enggak. Simpan aja. Insya Allah nanti berguna. Tanamkan untuk beri sedekah, bangun masjid,
Nah gitu, saya bilang gitu. Iya mas, siap mah. Nah gitu. Karena saya berharap apa? Yang namanya kasih sayang saya sebagai orang tua tidak diperjualbelikan. Nah itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah asana. Ini selaras dengan pandangan pendidikan dan menyuruh bagi dan holistik menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pola pikir, olah rasa, olahraga itu harus menjadi satu kesatuan dalam mendidik anak. Kemudian ada teori humanistik dari Abraham Maslow dan Carl Rogers. Pendidikan humanistik dalam pendidikan mengedepankan kebutuhan dasar dan potensi manusia. Kebutuhan dasar dari anak itu apa sebenarnya? Yang harus kita lihat bahwa kebutuhan dasar itu berbeda-beda. Memang Maslow terkenal ya dengan teorinya, teori kebutuhan. Ada 5 tingkatan kan ya kebutuhan itu. Nah itu kita lihat bahwa dia adalah kebutuhan dasar itu terpenuhi. Kalau misalnya satu nggak terpenuhi gimana? Nah itu biasanya akan menjadikan sebagai loopholes, lubang bagi terjadinya penyimpangan. Hati-hati loh Bapak Ibu dengan penyimpangan. Kita jangan menganggap anak kecil lagi mencoba. Enggak. Itu adalah sesuatu, misalnya dia ingin membeli sepatu. Ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan ingin sepatu, bukan berarti kita memaksakan diri untuk beli sepatu, enggak. Berikan tanam pengertian pada anak. Sayang, mama saat ini belum punya uang untuk beli sepatu. Nanti kalau mama punya uang dibeli sepatu. Ingat ya, nanti mama janji, tapi enggak sekarang. Sekarang kamu pakai dulu yang ada. Mama perbaiki sepatunya seandainya sepatunya rusak. Mainan juga gitu, bukan setiap waktu beli mainan, enggak ada tuh begitu. Mainan sebulan 1. Nanti bulan depan boleh beli lagi. Ditumpuk mainan kebanyakan, maka dia akan terlambat bicara. Jangan banyak-banyak kasih mainan pada anak kecil. Karena apa? Untuk bayi diberikan mainan yang banyak, dia hanya akan bisa berkomunikasi dengan mainan tapi tidak bisa berbicara dengan lancar. Hati-hati. Maslow terkenal dengan hierarki kebutuhan. Ya, dia ada 5 ya. Sedangkan Rogers menekankan self-actualization dan pembelajaran bermakna. Nah, kita lihat di Al-Zaitun, di sini sudah pembelajaran yang bermakna. Saya mengharapkan mungkin ada data ya Pak ya, bagaimana alumni Al-Zaitun ini yang telah menerapkan pembelajaran tadi bidang pertanian, peternakan, kemudian perikanan, itu di masyarakat ketika dia terjun. Apakah ada evaluasi, apakah ada dimonitoring, sehingga kita bisa lihat bagaimana kiprah mereka ada di masyarakat tentang pelajaran yang udah didapat dari Al-Zaitun. Nah itulah yang akan bisa menambah kasana nilai dari Al-Zaitun yang sudah menanamkan pembelajaran bermakna. Kalau kita tidak punya data itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa sebesar ini loh kemajuan kita. Jadi saya berharap banget nanti ada dosen yang meneliti mengenai keberhasilan alumni dalam implementasi pembelajaran bermakna di luar Al-Zaitun. Mudah-mudahan ini menjadi tema ya. Sehingga kita bisa melihat, oh Al-Zaitun itu seperti itu kiprahnya. Itu akan dibaca orang, akan diketahui orang. Sehingga orang mau gak mau akan berkurang melabel yang jeleknya itu. Saya juga heran itu kenapa dia orang jelek-jelek begitu. Ya, oke. Untuk menumbuhkan karakter positif peserta didik harus berada dalam lingkungan yang aman. Dihargai, diberi ruang untuk tumbuh. Nah gitu loh. Dalam mendidik harus melalui ajakan budaya sekolah yang sehat dan kolaboratif. Saya rasa di sini sudah melakukannya ya. Kemudian konsep generasi emas, ini kebijakan nasional. Yaitu Indonesia menargetkan bonus demografi dan menjadi negara maju. Maka perlu SDM yang unggul, kreatif, inovatif. Nah gitu. Memiliki integritas dan nasionalisme. Mampu menghadapi tantangan global. Ini penanaman nilainya sejak dini. Sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan SDM. Saya senang sekali pernah juga dulu saya ke Thailand. Di Thailand itu ada pendidikan seperti Al-Zaitun seperti ini. Dari mulai daycare sampai dengan SMA. Dia tidak ada perguruan tinggi. Tetapi makanan yang disajikan itu tidak ada makanan dari hewani. Semua makanan dari nabati.
Jadi ketika kita makan capcay, rasanya itu kok udang bentuknya. Udang, tapi ternyata bukan udang. Udang-udangan. Karena dibuat dari tepung. Terus ada daging ayam. Saya pikir daging ayam itu, ternyata itu juga tepung. Gitu. Semuanya tidak. Mereka semua saya teliti tidak ada yang marah gitu loh. Apakah itu ada kaitannya karena mereka makannya nabati? Tetapi belakangan ini, kemarin ini, saya mendapatkan berita bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan di sana, di mana masyarakat di sana bisa-bisanya menyembelih manusia, mengambil ginjalnya, terutama dari TKI Indonesia. Itu saya luar biasa kaget. Kok bisa mereka melakukan seperti itu? Bukankah selama ini mereka tidak pernah makan nabati, hewani, tapi makanan nabati, yang berarti perilakunya nggak akan seperti hewan. Kenapa lebih cenderung jadi sehewan ini? Ginjal orang diambil tanpa dibius, kemudian yang perempuan dimasukkan di sel, diambil sel telurnya. Wow, apa yang terjadi? Analisisnya mendalam. Karena dunia saat ini sedang terjadi pengurangan jumlah penduduk. Kita sukses. Negara-negara banyak yang sukses, yang dengan free child. Gak mau punya anak. Menikah oke, punya anak tidak. Dampaknya demografi turun melorot, kekhawatiran dunia semakin. Yang berhasil itu adalah Cina, Korea, Jepang, Jerman. Indonesia sudah mulai, kita lihat tuh artis-artis mengatakan kita mau nikah tapi gak mau punya anak, repot ngurus anak. Ada lagi sisi lain yang menggunakan kalimat itu. Kalau memang tidak mau punya anak, kita paksa perempuan ambil sel telurnya, dibuat anak. Wow, dunia ini akan punya pabrik orang. Itu yang mengerikan. Nah, kalau ini terjadi, astagfirullahaladzim, gaya mana ini dunia ini? Mereka menambah manusia dengan cara pembiakan seperti yang tidak lazim. Nah, ini yang bahaya ya. Justru pentingnya disitulah tentang pendidikan karakter. Jadi saya juga heran, perlu dievaluasi barangkali ke itu Thailand ya. Kenapa mereka tidak makan hewani, makannya nabati, tapi ternyata perbuatannya luar biasa. Ya. Nah, pendidikan karakter dari sisi sosiologi, kita melihat dari teorinya Travis Sarski. Itu ada yang 4 macam elemen. Yang pertama adalah attachment. Attachment itu adalah keterikatan antara orang tua dengan anak. Anak yang memiliki attachment yang dekat, bondingnya dekat antara orang tua dengan anak, itu kemungkinan mereka tidak akan melakukan perbuatan yang salah. Ya, diharapkan seperti itu karena orang tua selalu monitoring perbuatan anaknya. Kemudian yang kedua adanya komitmen. Investasi individu dalam tujuan sosial seperti pendidikan, karir dan hubungan interpersonal itu melalui komitmen. Kita memberikan komit kepada anak. Ini anak mau gimana, anak ini gimana. Saya melihat dulu anak saya itu pendiam, nggak mau punya teman, cuma maunya belajar. Saya bilang kamu nggak punya teman dek, kenapa? Enggak temanku kayak gitu, aku nggak suka. Dia hanya sendiri. Nah ketika dia sendiri saya mikir, aduh nilainya kan bagus. NEM-nya waktu dulu masih ada NEM, itu 9 lebih mendekati 10. Dia mau masuk ITB. Kalau mahasiswa saya kan dulu ITB ya, Indramayu, Tegal, Brebes gitu ya. Itu mahasiswa saya di IKIP Jakarta. Saya bilangnya ITB, Indramayu, Tegal, Brebes. Karena mahasiswa saya dulu itu dari Pantura. Ya. Jadi anak saya mau masuk ITB, saya gak izinkan. Karena saya pikir masuk ITB itu paling rata-rata 8,5. Anak saya 9 lebih, bahkan 9,7. Nah kalau dia masuk ITB, energinya kebuang. Jadi saya bilang kamu masuknya ke kedokteran aja dek. Kalau kedokteran itu membutuhkan ketelitian kamu luar biasa. Aku takut sama darah, aku takut sama mayat. Emang mereka akan cekek kamu? Enggak kan? Nah itu logikanya. Akhirnya dia mau masuk ke kedokteran, padahal dia gak mau. Saya bilang nanti tahun kedua kalau adek mau, adek boleh pindah ke ITB. Tapi sekarang ikutin maunya mama, masuk ke kedokteran. Tahun kedua saya komit, saya kasih uang, dek nih kamu kan mau pindah ke ITB kan? Nih uangnya, kamu boleh beli formulir pindah ITB. Anaknya bilang apa? Mama aku udah sekolah disuruh pindah. Kayak mana sih mah? Aku tuh suka kok belajar kedokteran dalam hati. Yes menang.
Dia mau belajar kedokteran gitu ya. Nah itu kita komit. Nah artinya kita janji tapi ditepati. Yang ketiga adalah keterlibatan, involvement. Anak itu harus dilibatkan dalam segala macam kegiatan dalam rumah tangga. Misalnya gini, Dek minggu ini kita mau jalan-jalan kemana ya? Hari Sabtunya. Aku mau ke itu mah, ke puncak aja. Oke ke puncak. Karena di rumah kan anaknya cuma satu. Nah jadi enak nanyanya. Kalau banyak-banyak mah bingung juga kali ya. Gitu. Jadi anaknya cuma satu. Jadi kamu mau ke sana? Iya papa maunya ke sini. Enggak aku mau ke sana. Oke janji kita bikin daftar. Minggu ini ke sini, minggu depan begini. Nah itu kita ajak dia. Makan juga gitu. Makan kita menunya bikin apa ya Dek untuk bulan ini. Ajak dia terlibat dalam membuat menu. Insya Allah kalau anak terlibat. Dia akan merasa bondingnya lebih pada kita. Kepercayaan. Kita beri kepercayaan. Belief. Belief itu pada anak penting loh Bu Pak. Kita mempercayai anak bahwa anak itu mampu melaksanakan apa yang kita tetapkan. Kita yakin anak mampu. Kan banyak kan anak kecil tahu apa sih lu? Gitu kan. Padahal kita harus perlu memberikan kepercayaan pada anak bahwa anak itu mampu melaksanakan apa yang kita titahkan pada dia. Nah, andaikan ini tidak terlaksana, terapis Karaski menyatakan disinilah peluang terjadinya penyimpangan. Gitu loh, penyimpangan, mengerikan gitu loh. Teori kontrol sosial dari Herbert Smith ya mengatakan jika salah satu dari 4 elemen ini lemah atau hilang, individu lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan penyimpang. Teori ini menyoroti pentingnya menanam nilai karakter dalam hubungan sosial dan komitmen individu terhadap masyarakat guna mencegah terjadinya tindakan perilaku menyimpang. Kita berharap bahwa anak-anak didik kita terhindar dari perbuatan menyimpang. Korupsi itu termasuk menyimpang. Nah menyimpang itu gini, menyimpang itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma. Ada yang menimbulkan korban, ada yang tidak menimbulkan korban. Yang menimbulkan korban kita sebut kejahatan, pelanggaran, kenakalan. Nah kalau yang menyimpang tadi tidak ada korbannya, siapa korbannya? Ya dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Narkoba. Itu adalah masuk dari penyimpangan, korbannya diri dia sendiri. Atau yang terkait dengan seks, seperti tetangga kita, itu adalah penyimpangan. Tetapi ya dimanfaatkan dan dilakukan sebagai sesuatu yang menguntungkan barangkali, sehingga itu tidak habis-habis. Saya udah keliling tuh, seperti di Doli, Surabaya, atau di daerah Purwokerto namanya Gang Sadar. Beda-beda metodenya gitu ya. Nah tetapi yang di Gang Sadar itu katanya hasilnya itu bisa menghidupi provinsi. Luar biasa. Ya silakan Pak, senang saya ngobrol nih. Di sini bahasanya yang perilaku menyimpang menurut ibu tetangga itu industri non migas. Jangan terlalu menyimpang begitu Bu. Bahasa lokal di sini. Industri juga ya Pak. Kita haluskan karena pusat migas itu di Indramayu. Maka ini industri non migas. Luar biasa Bapak kita ini. Tepuk dulu. Kan dulu belajar sosiologi Bu, menghaluskan yang tidak halus. Oh gitu baik ya. Jadi luar biasa ya. Jadi industri non migas. Benar Pak, karena di sini ada balongan ya Pak yang migasnya. Baik ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.